Selamat malam pendengar Radio Berita Kasih yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar dimanapun Anda berada? Saya Dr. Stephen Ansen Liao saat ini akan menemani Anda bersama kembali dalam acara kita Mutiara Kebenaran. Dan Mutiara Kebenaran pada saat ini sudah sampai pada Keluaran pasalnya yang ke-13. Pendengar sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, jikalau Anda baru dalam seri Mutiara Kebenaran, ketahuilah bahwa Mutiara Kebenaran adalah program yang akan membahas kebenaran firman Tuhan secara sistematis, pasal per pasal, ayat per ayat, bahkan kata per kata di mana perlu, untuk mengetahui dan menggali kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita hargai bagaikan mutiara. Pemazmur pernah berkata bahwa firman Tuhan lebih berharga daripada emas tua. Sungguh, saudara yang kasih Tuhan, walaupun harta duniawi mungkin menggoda kita, tetapi sadarlah bahwa kebenaran-kebenaran rohani bagaikan mutiara yang sangat berharga, sanggup untuk memimpin jiwa kita dan membawa kepada keselamatan secara rohani. Oleh karena itulah, Radio Berita Kasih setia menemani Anda untuk membahas kebenaran firman Tuhan. Jangan lewatkan seri Mutiara Kebenaran ini, dan Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dengan menelpon ke Radio Berita Klasik. Baiklah, kita buka Alkitab kita bersama dalam Keluaran pasalnya yang ke-13. Pada saat ini kita sedang dalam kitab Keluaran, dan betapa kitab Keluaran adalah kitab yang penuh dengan kebenaran firman Tuhan, kitab yang penuh dengan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang memperlihatkan kepada kita kebesaran Tuhan. Kita melihat bagaimana orang Israel berada di Mesir pada awal keluaran. Kita melihat bagaimana mereka berada dalam sengsara dan perbudakan. Dan kita menyaksikan pasal demi pasal bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan dengan tangannya yang kuat membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Dan baru saja kita dalam 2 sesi terakhir membahas pasal yang ke-12. Di pasal yang ke-12 ini, mulai dari pasal ke-11 ya, ke-12, maka kita melihat bagaimana Tuhan mendatangkan tulah yang terakhir kepada orang-orang Mesir, tulah yang ke-10, yaitu matinya anak-anak sulung. Dan berkaitan dengan itu, Tuhan mendirikan suatu institusi bagi orang Israel, yaitu perayaan Paskah. Dan kita sudah lihat ini dalam pasalnya yang ke-12, perayaan Paskah, yaitu perayaan untuk menggambarkan juru selamat yang Tuhan janjikan, di mana orang Israel harus mengambil seekor domba yang berumur 1 tahun, yang tak bercacat celah. Bagaimana itu menggambarkan Yesus Kristus. Kita sudah bahas itu di pasal 12. Anda boleh dengar kembali rekamannya. Dan kita sudah melihat bagaimana Paskah menggambarkan Yesus Kristus, kemudian diikuti oleh hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Kini di pasal yang ke-13, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk tambahan lagi mengenai perayaan Paskah dan berbagai instruksi lainnya yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pengetahuan kita. Nah, kita akan bahas, saudara, tapi sebelum itu saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu karena Engkau layak untuk itu. Sungguh tak terkira kasih karuniamu untuk kami, sebagaimana Engkau baik kepada umatmu bangsa Israel pada zaman itu, demikianlah kasih-Mu nyata kepada setiap orang yang adalah umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan, pada malam ini tujuan kami adalah untuk mengenal firman-Mu lebih dalam. Tujuan kami adalah untuk bisa tahu kebenaran-Mu dan melakukannya, Tuhan. Tuhan, kami hanyalah manusia, kami hanyalah daging. Penafsiran kami, pengetahuan kami sangat terbatas. Oleh karena itu kami mohon kepada Roh-Mu untuk memimpin kami kepada kebenaran-Mu. Ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus saja, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Keluaran pasalnya yang ke-13, saudara. Kita baca dulu ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudara, kita dapatkan di sini sesudah kejadian tulah yang ke-10, dan kita tahu bahwa pada tulah yang ke-10 Tuhan membunuh setiap
anak sulung di Mesir, baik itu anak sulung Firaun, putra mahkotanya, sampai kepada anak sulung rakyat jelata, bahkan sampai kepada anak sulung budak yang duduk di depan batu kilangan, yang kerjaannya benar-benar berat, sampai kepada anak sulung lembu dan hewan-hewan, saudara. Semuanya mati dibunuh oleh Tuhan. Tetapi pada orang Israel ada keselamatan, karena mereka menyembelih domba Paskah dan mengoleskan darahnya di ambang pintu, yang melambangkan bahwa anak sulung di tempat itu sudah dibunuh, dan pembunuhan itu ditimpakan kepada domba. Dan ini melambangkan bagaimana manusia berdosa harus dihukum mati oleh Tuhan. Tetapi anak domba Allah yang sekian ribu tahun yang akan datang, sekitar 1500 tahun kemudian, akan datang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Dan Yohanes berseru, inilah anak domba Allah. Dia menggantikan manusia mati dari kayu salib. Saudara, sehingga sebenarnya semua manusia sudah mati bersama dengan Kristus. Seharusnya mereka mati di situ. Demikian juga setiap anak sulung di Mesir mestinya mati punya. Tetapi mereka Tuhan selamatkan dengan cara Paskah itu. Nah, oleh karena itu Tuhan katakan kepada Musa di sini, kalau begitu kuduskanlah semua anak sulung itu bagiku. Mereka adalah punyaku, katanya. Semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik manusia maupun hewan, akulah yang mempunyai mereka, saudara. Kadang-kadang ada orang bingung dengan kata kuduskanlah dalam Alkitab. Dalam bahasa Inggris istilahnya adalah sanctify. Sanctify, ya, menguduskan. Dan kata kudus ini sebenarnya dalam bahasa Ibraninya sangat mirip dengan bahasa Indonesia. Ya, dan dalam bahasa Ibrani kata kudus adalah kodesh, ya. Kodesh. Dan kita bisa melihat bahwa bahasa Indonesia berakar dari bahasa Ibrani. Ya. Sebenarnya bahasa Indonesia berakar dari bahasa Arab, dan bahasa Arab berakar dari bahasa Ibrani, saudara. Ya. Dan kata Ibrani kodesh dalam bahasa Indonesia menjadi kudus. Dan kita melihat di sini kata kodesh bukan hanya memiliki pengertian seperti yang kita pikir kudus itu artinya tidak punya dosa. Jadi kalau kuduskanlah bagiku semua anak sulung, bagaimana? Bikin mereka tidak ada dosa? Bukan seperti itu. Kata kuduskanlah memiliki pengertian dasar, memisahkan untuk suatu tujuan tertentu, ya. Memisahkan, saudara yang kasih Tuhan. Dan kata kudus yang sering kita dalam benak kita artinya tidak punya dosa, memang artinya pada awalnya adalah dia terpisah dari dosa. Jadi kata kudus sebenarnya memiliki pengertian dasar pemisahan, ya. Dipisahkan untuk suatu maksud khusus. Sering kita memakai kata kudus untuk mengacu pada sesuatu yang suci, sesuatu yang tidak berdosa. Benar, saudara. Kudus artinya dia terpisah, terpisah dari apa yang kotor, terpisah dari apa yang korup, terpisah dari apa yang vulgar, ya. Dia terpisah, dia kudus, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini adalah pengertian dasar dari kudus. Oleh karena itu Tuhan mengatakan, kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Pisahkanlah semua anak sulung itu untukku. Pisahkanlah mereka secara khusus menjadi suatu bagian yang dikhususkan untuk Tuhan, ya. Dikhususkan untuk Tuhan. Nah, saudara, benar, ya. Ada banyak aplikasi yang bisa kita tarik dari perintah Tuhan ini bagi orang Israel. Ya, pertama kita melihat bagaimana anak-anak mereka, ya, sebenarnya menggambarkan juga setiap orang percaya yang juga telah ditebus, telah digantikan oleh anak domba Allah. Sebagaimana anak-anak sulung Israel telah digantikan oleh domba Paskah, demikianlah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah digantikan oleh anak domba Allah. Dan oleh karena itu setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus harus dikuduskan bagi Tuhan, dikhususkan bagi Tuhan. Kita terpisah dari dunia ini bagi Tuhan sebenarnya. Dan itulah yang diajarkan di dalam 1 Korintus. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama, saudara, ayatnya yang kedua. Saya bacakan, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kita dikuduskan di dalam Yesus Kristus. Ini adalah suatu pengajaran yang alkitabiah sekali, saudara. Oleh karena itu setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebenarnya Anda tidak lagi boleh untuk terlibat di dalam hal-hal yang vulgar, hal-hal yang penuh dosa. Anda telah dikhususkan, Anda telah dipisahkan dari semua itu
kepada Tuhan. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan dalam 1 Petrus. Dan ada suatu penerapan kedua di sini khusus mengenai anak-anak, karena di sini kita melihat anak sulung orang Israel harus dikhususkan bagi Tuhan, sebab akulah yang empunya mereka. Khusus mengenai anak-anak, kita belajar dalam Alkitab bahwa benar anak-anak adalah pemberian Tuhan. Dan sebenarnya bukan hanya anak sulung, tetapi bahkan semua anak adalah pemberian Tuhan. Coba kita lihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-127, saudara. Saya berikan waktu sebentar bagi Anda untuk membuka Alkitab Anda dalam Mazmur pasalnya yang ke-127. Dan kalau Anda memiliki Alkitab, marilah kita membuka bersama-sama. Sangat baik jika Anda bisa sambil mendengarkan program ini juga memiliki Alkitab depan Anda untuk ikut membuka bersama saya. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Dan saudara, kita dapatkan di sini anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Mereka adalah pemberian Tuhan. Sebenarnya mereka adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada tiap-tiap orang tua. Dan jangan terkecoh dengan bahasa di sini seolah-olah itu hanya anak lelaki, tidak anak perempuan. Tidak. Kalau kita lihat, kalau kita membaca Perjanjian Lama, dan kalau kita membaca bagian-bagian Mazmur atau bagian-bagian poetry atau bagian puisi lainnya dalam Alkitab, ini sebenarnya adalah suatu paralelisme. Kalau Anda lihat ayat 3 di sini, ada dua ini di sini, dua klausa. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, kemudian buah kandungan adalah suatu upah, ya, atau suatu hadiah maksudnya di sini. Jadi anak-anak lelaki dengan buah kandungan itu dimaksud sama. Jadi anak-anak lelaki di situ hanya perwakilan saja. Anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan. Bukan berarti anak-anak perempuan bukan, ya. Anak-anak perempuan juga, karena anak-anak perempuan masuk ke dalam klausa yang kedua, buah kandungan adalah suatu upah. Dan kita melihat di sini, anak-anak adalah pemberian dari Tuhan. Dan banyak orang tua yang tidak sadar akan hal ini. Mereka mengira bahwa anak-anak adalah aset mereka. Sungguh benar, anak-anak bisa menjadi suatu kesukaan bagi orang tua. Tetapi kita harus ingat bahwa itu adalah titipan Tuhan bagi setiap orang tua. Dan orang tua memiliki tanggung jawab. Tuhan berikan tanggung jawab untuk membawa anak itu ke dalam jalan Tuhan. Mereka adalah pemberian Tuhan dan adalah tanggung jawab orang tua sejak masih kecil. Kapankah kita mulai mengajari seorang anak, saudara? Tidak ada suatu umur yang terlalu muda. Kita boleh mulai bahkan dari dalam kandungan sekalipun. Oke, anak itu mungkin belum mengerti apa-apa, tapi kita sudah bisa mulai mendoakannya. Kita bisa mulai merencanakan bagaimana kita ingin membawa anak itu dalam Tuhan. Dan ketika dia lahir, kita mulai, walaupun mungkin dia belum mengerti, kita mulai menyelimutinya dengan doa, dengan istilah-istilah Alkitab. Kita mulai menceritakan kepadanya cerita-cerita. Kita mulai berbicara kepadanya. Tentu sudah kasih Tuhan, suatu rumah tangga yang Kristiani, yang di dalamnya memang sudah penuh dengan lingkup kekristenan, dengan suasana Alkitab, dengan penuh takut akan Allah dari sang bapa dan sang ibu, itu sendiri sudah bisa memberikan suatu impresi yang mendalam bagi anak itu bahkan sejak masa sangat kecil. Dan itu yang Tuhan inginkan. Salah satu tujuan dari pernikahan Kristen adalah untuk mendapatkan anak-anak yang akhirnya tumbuh menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan, atau manusia-manusia yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ya. Itu adalah salah satu tujuan pernikahan Kristen. Saya tidak katakan itu satu-satunya tujuan, saudara. Tidak, ya. Ada pasangan-pasangan Kristen yang tidak memiliki anak, dan tentu tujuan utama pernikahan bukanlah satu-satunya dalam untuk memiliki anak. Ada banyak tujuan lain, tapi salah satunya adalah untuk memiliki anak. Coba kita buka dalam Maleakhi pasalnya yang kedua. Maleakhi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15. Atau kita mulai dari ayat yang ke-14. Di sini Tuhan sangat marah kepada sebagian orang Israel yang menceraikan istri masa muda mereka. Dan dari ayat yang ke-14 dari Maleakhi pasal 2, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, para dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ayat 15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan ini? Maksudnya kesatuan antara seorang suami dan istri? Jawabannya adalah keturunan ilahi.
Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi kita lihat di sini salah satu yang Tuhan inginkan dari suatu keluarga Kristen adalah keturunan yang ilahi. Maksudnya keturunan anak-anak yang dibesarkan dalam cara Tuhan yang akan menjadi sinar di kemudian hari di tengah dunia yang gelap ini. Jadi adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang tua untuk memastikan anak-anaknya yang adalah pemberian Tuhan, yang Tuhan katakan sebagaimana kepada orang Israel, ya, anak sulung adalah milikku. Dan bagi orang Kristen bukan hanya anak sulung, tapi semua anak-anaknya sebenarnya adalah milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepadanya untuk dia didik. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Oke, kita lanjut sekarang dari ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, saudara. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Jadi kita perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, selain mengingatkan mereka bahwa anak-anak sulung adalah miliknya, Tuhan ingin agar orang Israel tetap memperingati Paskah setiap tahunnya dimanapun mereka berada. Bahkan ketika mereka nanti sampai ke negeri Kanaan, ketika mereka sudah menaklukkan berbagai bangsa dari hadapan mereka, mereka tetap harus memperingati Paskah ini. Tuhan ingin agar bangsa Israel mengingat saat-saat Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan ingin orang Israel ingat bagaimana mereka telah ditebus, bagaimana anak-anak sulung mereka telah digantikan oleh sang anak domba Paskah. Saudara, demikian juga Tuhan ingin agar setiap orang percaya mengingat bagaimana Ia menyelamatkan kita. Adalah suatu hal yang patut dilakukan bagi orang percaya setiap hari. Ketika dia renungan pribadi mungkin, ketika ia berdoa untuk mengingat dan mengucap syukur bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dia. Itu adalah kalau Tuhan telah menyelamatkan Anda. Mungkin ada dari antara pendengar radio berita klasik sekalian yang masih belum mengenal keselamatan dari Tuhan. Oh, saya tidak bermaksud Anda tidak pernah ke gereja, karena gereja tidak berarti keselamatan. Saya tidak bertanya apakah Anda sudah dibaptis atau belum, karena itu bukanlah jaminan. Saya tidak bertanya berapa lama Anda menyandang nama orang Kristen, karena banyak antara orang Kristen yang terhilang. Saudara yang kasih Tuhan, sudahkah Anda tahu bahwa dosa-dosa Anda ditebus oleh Yesus Kristus, ditanggung olehnya, dan Anda sudah merasakannya secara pribadi, bahwa segala dosa Anda sudah ditanggung dari yang awal sampai yang akhir, bahwa Anda sudah diselamatkan, bahwa Anda sudah pasti masuk surga? Kalau Anda belum memiliki itu, bagaimana Anda bisa mengucap syukur akan hal itu? Anda masih perlu diselamatkan. Dan terimalah keselamatan dari Tuhan itu hari ini juga. Kita di sini, baik itu Grace International Theological Seminary, GITS maupun RBK, kami selalu siap untuk melayani orang-orang yang ingin tahu lebih lanjut tentang keselamatan jiwa. Benarkah orang bisa pasti masuk surga? Kalau Anda punya keraguan dan Anda ingin berbicara dengan seseorang, ketahuilah bahwa telepon kami selalu siap terbuka bagi Anda. Atau kalau Anda ingin mengunjungi kami secara pribadi, Anda juga bebas untuk melakukan hal itu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda sudah diselamatkan, kalau Anda sudah sungguh-sungguh mengenal Yesus Kristus, maka peringatilah itu hari lepas hari. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Tuhan ingin kita selalu ingat. Tuhan katakan kepada orang Israel, peringatilah tahun demi tahun. Aku tidak ingin kalian lupa akan hal ini. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, oh ada begitu banyak hal yang terjadi. Ketika kita ingat bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan kita, ada banyak hal dan yang positif yang terjadi. Ketika kita dalam saat kesusahan, ketika kita dalam himpitan, ketika ada pencobaan dan kita ingat, oh Tuhan sudah menyelamatkan saya, maka itu memberikan kepada kita suatu pengharapan. Itu memberikan kepada kita sukacita. Banyak orang bingung, mengapa di dalam penderitaan yang terhebat sekalipun orang-orang Kristen bisa tetap tersenyum, bisa tetap bersukacita, karena kita sudah diselamatkan, saudara. Apapun bahaya yang mengancam kita, itu tidak bisa merubah fakta bahwa saya sudah diselamatkan. Bahwa kapan saja saya mati, saya pasti masuk surga. Apapun yang terburuk yang terjadi di dunia ini, saya tahu saya adalah anak Allah, dan saya ahli waris surgawi. Dan kalau Anda memiliki jaminan seperti itu, oh bukankah Anda tersenyum, saudara? Saya ambil ibarat seseorang yang
Dia punya, misalnya di bank, dia punya deposito 1 miliar rupiah. Oh, mungkin orang lain tidak ada yang tahu dia punya simpanan sebanyak itu. Mungkin dia adalah orang yang sangat-sangat istilahnya sangat hemat, ya. Dan dari luar mungkin dia terlihat seperti orang yang sangat sederhana begitu. Dan mungkin dalam menjalani hari-harinya dia tersenyum terus, ya. Walaupun orang lain mungkin kesusahan uang dan dia sendiri kesusahan uang lain sebagainya, dia tersenyum terus. Mengapa? Dia tahu di bank dia punya deposito 1 miliar rupiah. Oh, ini adalah suatu ilustrasi yang sangat duniawi. Kita bicara mengenai uang, saudara. Tetapi kita orang Kristen memiliki suatu hal yang lebih lagi, lebih hebat lagi daripada itu, yang menurut Tuhan tidak dapat dikorupsikan oleh karat, tidak dapat dicuri oleh pencuri, tidak dapat dihimpit oleh krisis ekonomi. Kita memiliki kerajaan sorga. Kita memiliki Tuhan sendiri beserta dengan kita. Kita memiliki keselamatan jiwa yang kekal. Dan apapun yang terjadi di luar sana, kita bisa tersenyum dan di dalam sambil berkata, oh, saya punya semua itu. Andai Anda tahu, saudara yang kasih Tuhan. Jadi dalam saat kesusahan, ketika kita mengingat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan kita, itu adalah suatu pengharapan. Ketika kita sedang sukses, ketika kita sedang senang, ketika sedang mengalami banyak berkat dari Tuhan, ingatlah juga bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita. Dan ini akan membuat kita rendah hati. Ini akan membuat kita mengucap syukur. Ini tidak akan mengizinkan kita untuk menjadi sombong dan berkata, kekuatankulah yang melakukannya. Orang Israel tidak bisa berkata dengan sombongnya, ya, sayalah yang hebat, sayalah yang keluar dari Mesir, sayalah yang mengalahkan orang-orang Kanaan. Tidak bisa. Tetapi mereka harus selalu ingat, Tuhan bilang, ingat tiap tahun, aku yang menyelamatkan engkau. Bagaimana anak-anak sulungmu ditebus dengan domba Paskah. Demikian juga pada saat senang, kita ingat Tuhan yang telah menyelamatkan saya. Tuhan yang telah membuat saya seperti hari ini. Semua yang saya capai, semua sukses yang mungkin saya rasakan, segala yang baik itu adalah dari Tuhan. Tuhan ingin kita ingat secara demikian, saudara. Dan kalau kita melihat di sini, oh, mereka keluar dalam bulan Abib, dikatakan di situ, ya. Mereka keluar dalam bulan Abib. Dan kalau kita perhatikan, bulan Abib ini, atau yang dikenal juga dengan nama bulan Nisan, Tuhan ubah menjadi bulan pertama dalam kalender orang Israel. Untuk ini kita harus melihat kembali ke dalam pasal yang ke-12, saudara. Coba kita buka sebentar, Keluaran pasal 12, ayat yang kedua. Dikatakan di sini, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi Tuhan ingin orang Israel mengingat akan Paskah itu sedemikian, sehingga bahkan bulan di mana Paskah terjadi dijadikan bulan pertama. Jadi bagaikan terjadi revolusi kalender besar-besaran. Dulu bulan pertama bagi orang Israel adalah bulan Tisri, tetapi kini diubah menjadi bulan Nisan atau bulan Abib. Dan Tuhan ingin ini melambangkan bahwa karena Paskah melambangkan keselamatan seseorang, dan Paskah melambangkan bagaimana orang itu ditebus oleh anak domba Allah, maka Tuhan ingin bahwa keselamatan menjadi yang nomor satu dalam kehidupan seseorang. Sebagaimana bulan Nisan menjadi bulan pertama dalam kalender, dan barulah setelah itu mereka memulai kegiatan-kegiatan mereka yang lain. Demikianlah sebenarnya dalam diri seseorang. Sebelum dia diselamatkan, apapun yang dia lakukan sebelum itu adalah nol di hadapan Tuhan. Itu adalah suatu hal yang tidak berguna. Tetapi sesudah diselamatkan, barulah seseorang itu bisa mulai dalam kalender hidupnya yang sebenarnya. Dia baru mulai berkarya sebagai manusia di hadapan Allah, saudara. Oleh karena itu, orang yang diselamatkan sejak masa mudanya, sejak masa kecilnya, itu sangat berbahagia. Dan mereka memiliki kesempatan yang besar di hadapan Tuhan untuk berkarya bagi Tuhan. Orang yang diselamatkan pada usia yang lanjut, saudara, oh, puji syukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan untuk keselamatan itu. Dan saya tidak sedikit pun mengecilkan mereka. Karena orang-orang yang diselamatkan pada masa tua, seringkali mereka sudah matang, seringkali mereka sudah semakin sadar bahwa oh, betapa luar biasa, dan mereka sadar akan sempitnya waktu yang tersisa, dan kadang-kadang mereka justru ini yang Tuhan pakai secara luar biasa. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, orang-orang muda yang telah diselamatkan, jikalau Anda adalah orang muda, pendengar RBK orang muda, ketahuilah Anda telah memulai kalender hidup Anda
di hadapan Tuhan pada waktu yang tepat. Anda sudah diselamatkan pada saat muda, kini saatnya bekerja bagi Tuhan. Coba kita buka lagi dalam Keluaran pasal yang 13, ayat yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Ayat 6 hingga ayat yang ke-7 kita lanjutkan tadi pembahasan kita. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Kita sudah membahas juga, saya akan singgung kembali di sini bahwa perayaan Paskah atau pemotongan domba Paskah diadakan pada tanggal 14 Nisan atau 14 bulan Abib. Kemudian setelah itu orang Israel harus merayakan selama 7 hari raya roti tidak beragi. Nah, bukan berarti mereka tidak bekerja selama 7 hari itu. Jangan pikir 7 hari perayaan berarti 7 hari libur, saudara. Tapi mereka libur pada tanggal 15 dan pada tanggal 21-nya. Jadi mereka libur pada tanggal-tanggal itu, pada hari pertama dan pada hari yang ke-7. Dan kita melihat bahwa selama 7 hari itu yang menjadi ciri khas adalah tidak boleh ada ragi. Nah, apa itu ragi? Ragi ini sebenarnya adalah mikrobakterial atau suatu binatang-binatang kecil ya, yang dia memfermentasikan ya tepung, sehingga kalau diberikan kepada roti membuat roti itu mengembang, saudara. Kalau Anda melihat roti tawar yang Anda makan biasanya dia mengembang, dan roti itu sebenarnya dia sangat-sangat istilahnya itu ada banyak rongga di dalamnya. Itu adalah rongga-rongga udara yang terjadi, yang dihasilkan oleh ragi itu ya. Jadi ragi sebenarnya adalah suatu, kalau secara ilmiah, suatu binatang tertentu, suatu mikroorganisme yang melakukan fermentasi kepada tepung-tepung di dalam roti, membuatnya empuk, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi dalam Alkitab, ragi selalu menjadi suatu gambaran akan dosa, ya, suatu gambaran akan kejahatan, kompromi, pengajaran yang salah, kemunafikan. Itu adalah gambaran dari ragi, saudara. Nah, kita sudah bahas ini di sesi yang lalu. Saya tidak akan berpanjang lebar, tapi Anda boleh buka di dalam 1 Korintus pasal 5. Anda boleh buka di dalam Injil, di mana Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Dan di situ ragi dengan jelas menggambarkan dosa, pengajaran sesat, kemunafikan. Tetapi kita lihat di sini, hari raya roti tidak beragi berarti sesudah Paskah, sesudah keselamatan, orang Kristen, orang yang percaya, yang telah ikut ambil bagian dalam Paskah itu, yang telah diselamatkan oleh anak domba Allah, maka mereka memasuki fase hidup tanpa ragi. Seharusnya setiap orang Kristen setelah diselamatkan, dia membuang dari dirinya dosa. Dan sebagaimana Tuhan katakan di sini, roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu, bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Sungguh, orang yang diselamatkan diberi status orang kudus. Tadi kita sudah baca dalam 1 Korintus 1 ayat yang kedua. Jemaat Korintus disebut sebagai orang-orang kudus. Kita memiliki posisi yang kudus. Artinya, kita diberi status orang kudus. Walaupun tingkah laku kita seringkali masih jatuh ke dalam dosa, tetapi posisi kita, panggilan kita sudah orang kudus. Oleh karena itu Tuhan ingin agar jangan ada ragi, jangan ada dosa, jangan ada kesalahan, kejahatan apapun terlihat padamu. Dan hari raya roti tidak beragi ini sengaja Tuhan buat selama 7 hari, karena 7 adalah angka kegenapan Allah ya. Dan angka kegenapan Allah ini, 7 ini mengindikasikan bahwa ini harus dilakukan segenap hidup kita. 7 adalah angka genap, saudara. Kita harus melakukan perayaan roti tidak beragi ini secara rohani, yaitu membuang dosa, terus-menerus membuang dosa dalam hidup kita selama hidup kita. Dan inilah makna dari perayaan roti tidak beragi. Coba kita lanjutkan lagi sekarang pembahasan kita ke dalam ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10, saudara. Ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir.
Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Saya lanjutkan saja lagi dari ayat 11 sampai 16 karena masih dalam topik yang berhubungan. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku biasa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari Mesir. Sekali lagi kita melihat di sini bagaimana Tuhan sangat-sangat memperhatikan hubungan antara seorang Israel atau seorang beriman dengan anaknya. Kita melihat di sini Tuhan memberikan instruksi yang sangat spesifik bagaimana seorang yang percaya, seorang umat Tuhan seharusnya dengan sabar membimbing anak-anaknya kepada Tuhan. Ketika seseorang melakukan ibadahnya kepada Tuhan, ketika seseorang aktif pelayanan, ketika seseorang terlibat di dalam gereja, maka dia harus menjelaskan hal itu kepada anak-anaknya. Bahkan Tuhan di sini sudah memberikan suatu contoh yang luar biasa. Bagaimana dikatakan, kalau engkau sedang merayakan Paskah dan anakmu bertanya, maka engkau harus memberitahukan kepadanya. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Kemudian dikatakan, bahkan ketika sedang menebus binatang, ya, karena dari ayat 11 sampai ayat 16 kita melihat orang Israel harus menebus binatang mereka. Kalau ada dari lembu, sapi, kambing domba yang lahir yang sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau itu keledai, maka bisa ditebus dengan anak domba. Kalau itu anak sulung, maka itu harus ditebus, saudara yang kasih Tuhan. Dan ini semua juga harus dijelaskan kepada anak-anak mereka. Kita melihat bagaimana orang Israel diperintahkan oleh Tuhan supaya mereka meneruskan iman mereka, meneruskan kepercayaan mereka kepada anak-anak mereka. Sungguh, seringkali kita baca dalam Alkitab adalah pada pergantian generasi terjadinya pergantian iman. Ketika terjadi kegagalan di mana orang tua memiliki iman tetapi anak-anaknya tidak memiliki iman, maka pada saat pergantian generasi akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Coba kita bandingkan misalnya di dalam kitab Hakim-Hakim, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lihat di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kedua misalnya, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Hakim-Hakim 2 ayat 6 dan seterusnya saya bacakan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kemudian ayat yang ke-10 saudara, dari Hakim-Hakim pasal 2, setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Betapa telah terjadi kegagalan di sini. Generasi yang tua yang sudah beriman, yang melihat apa yang Tuhan lakukan, mereka beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika mereka mati,
Alkitab mencatat, bangkitlah generasi lain, angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini terjadi berulang kali dalam sejarah Israel. Dan sayangnya bukan hanya pada sejarah Israel, tetapi pada banyak keluarga Kristen. Saya sudah sering melihat bagaimana orang tua yang beriman kepada Tuhan, orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tetapi anak-anaknya sudah kasih Tuhan. Anak-anaknya sama sekali tidak mengasihi Tuhan. Anak-anaknya terhilang kepada dunia ini. Mereka hidup secara duniawi. Mereka ditawan oleh iblis di dalam belenggu dosa. Oh, saudara kasih Tuhan, mengapa bisa demikian? Oh, Alkitab mengajarkan kepada kita dan memberikan janji kepada kita. Coba kita buka dalam Amsal 22 ayat yang ke-6, saudara. Amsal 22 ayat yang ke-6 berbunyi apa? Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita mendidik anak-anak kita sesuai dengan jalan yang patut baginya, jalan Tuhan, maka dia tidak akan menyimpang daripadanya. Ketika anak-anak kita terhilang kepada dunia, maka kita harus introspeksi diri. Di manakah kita telah salah mengajarnya, saudara? Ada orang yang diselamatkan pada waktu usianya sudah tua dan anak-anaknya sudah besar, dan anak-anaknya itu sudah ikut dunia, sudah ikut ilah-ilah lain mungkin. Tidak ada yang bisa dilakukan pada saat itu, hanya menyesal bahwa mungkin kenapa saya tidak diselamatkan waktu saya masih muda, waktu saya masih membesarkan anak-anak saya. Tapi saudara kasih Tuhan, saya ingin berbicara kepada mungkin orang tua yang masih muda, saudara kasih Tuhan, yang anak-anaknya masih kecil, atau mungkin yang belum menikah, yang suatu hari akan memiliki keluarga. Maka perhatikanlah ya, Tuhan ingin kita terus-menerus mengajar kepada anak-anak kita. Bagaimana di dalam Keluaran kita lihat apa yang kita lakukan, kita jelaskan kepada anak-anak. Seringkali orang tua agak malas, saudara kasih Tuhan. Mereka merasa malas, diperlukan energi untuk apa-apa dijelaskan. Tetapi itulah yang diperlukan oleh anak-anak. Mereka tidak mengerti, dan mereka bagaikan suatu kertas kosong, dan kita hanya bisa memberi penjelasan kepada mereka. Dan ketika kita menghidupi hidup yang konsisten dengan firman Tuhan dan memberikan penjelasan yang konsisten dengan firman Tuhan, maka itu masuk ke dalam hati nurani mereka. Perhatikan, hidup harus sesuai dengan kata-kata kita. Kita tidak bisa berkata, ya harus begini, harus begitu, Tuhan bilang begini, Tuhan bilang begitu. Tapi kemudian mereka melihat hidup kita menyimpang jauh, maka anak-anak jauh lebih pintar dari yang kita pikirkan. Mereka akan segera tahu bahwa ada kepalsuan, ada kemunafikan dalam kata-kata kita. Mengapa? Karena mereka adalah orang-orang yang hidup dengan kita 24 jam sehari. Mereka melihat bagaimana saat kita bangun tidur, saat kita tidak sedang enak badan, saat kita tidak mood, saat kita sedang marah, saat kita sedang dalam posisi yang mungkin tidak dilihat orang lain. Anak-anak bisa melihat itu, dan mereka bisa tahu apakah orang tuanya sungguh-sungguh melaksanakan apa yang mereka katakan sendiri. Apakah orang tuanya mempraktekkan apa yang mereka ajarkan kepada anak-anaknya sendiri. Mereka bisa tahu, saudara. Dan di sini ada suatu penekanan yang besar dari Tuhan kepada orang Israel agar mereka membimbing anak-anak mereka. Jelaskan, ketika mungkin anak-anaknya diajak ikut makan Paskah, saudara, mungkin itu adalah acara tahunan, ya. Mungkin adalah acara tahunan yang hebat sekali dan heboh, dan seluruh bangsa bersiap-siap. Adalah wajar bagi anak-anak untuk excited, untuk beriang, untuk wah ini ada hari besar, dan inilah kesempatan baik bagi mereka untuk diajari. Saudara, ini adalah saat saya merekam ini adalah bulan Desember, saudara, dan banyak di antara dunia sedang merayakan Natal. Nah, Grafe memang tidak percaya Yesus Kristus lahir pada bulan Desember. Kita percaya Yesus Kristus lahir pada bulan-bulan musim panas. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apapun situasinya, ketika Anda merayakan Natal, adakah Anda mengambil waktu untuk menjelaskan kepada anak-anak Anda apa maknanya? Ketika Anda merayakan Paskah, ya bukan Paskah Yahudi, tetapi Paskah Kristen yang mengenang akan kematian Yesus Kristus, apakah Anda ada menghabiskan waktu duduk bersama dengan anak-anak Anda untuk menjelaskan kepada mereka makna dari semuanya itu? Oh, sayang sekali terlalu banyak orang Kristen, saudara yang kasih Tuhan, terlalu banyak orang tua Kristen bahkan tidak tahu apa arti dari semua itu sendiri, jangankan menjelaskan kepada anak-anaknya. Dan mereka yang tahu artinya, adakah mereka mengambil susah payah itu, bekerja untuk menjelaskan kepada anak-anaknya? Coba kita lihat di dalam Ulangan pasal yang ke-6, apa yang Tuhan inginkan dari orang Israel. Ulangan pasalnya yang ke-6, kalau kita perhatikan di sini, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-7, saudara. Sampai ayat yang ke-9, Ulangan pasal 6, saya bacakan. Ulangan pasal yang ke-6, sebentar, Alkitab saya. Ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu.
Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Oh saudara, Tuhan ingin di sini lihat bagaimana orang Israel diinstruksikan untuk mengajari anak-anaknya. Bukan hanya pada hari raya, bukan hanya pada saat-saat ada event-event khusus, tapi setiap hari. Di ayat yang ke-6 dikatakan, aku perintahkan yang harus engkau perhatikan. Ayat yang ke-7, engkau harus mengajarkannya berulang-ulang, jangan sampai capek, saudara yang kasih Tuhan. Oh, apakah trik dalam membesarkan anak yang sesuai dengan firman Tuhan? Adalah dengan hidup secara Kristiani dengan konsisten. Banyak sekali orang tua yang tidak hidup Kristiani yang konsisten. Mereka duniawi, mereka menonton tontonan yang tidak pantas untuk mereka. Mereka bicaranya kotor, mereka merokok, mereka main curang. Itu akan menurun kepada anak-anak karena anak-anak Anda melihat Anda dan mencontoh Anda. Jadi trik pertama adalah satu, hiduplah suatu kehidupan Kristiani yang sesuai dengan Alkitab. Dan anak-anak akan ikut contoh Anda. Tetapi yang kedua, saudara, bukan hanya hidup Anda harus Kristiani, tapi Anda harus membicarakannya dengan anak-anakmu. Anda harus mengambil waktu untuk menjelaskannya. Anda harus menundukkan mereka. Dan bukan hanya dalam waktu-waktu khusus, tapi setiap saat. Dikatakan di sini berulang-ulang. Kemudian apa? Bila engkau duduk, bila engkau dalam perjalanan, bila engkau berbaring. Oh, saudara, dalam setiap situasi, mungkin Anda sedang menyetir mobil, mungkin ada lampu merah, mungkin Anda bilang sama anak-anak, nah ini lampu merah, kita harus berhenti, kita harus taat kepada hukum, karena Tuhan menyuruh kita untuk taat kepada pemerintah yang di atas kita. Ini adalah waktu bagi kita untuk memasukkan pengajaran. Ketika Anda dalam perjalanan, ketika Anda sedang berbaring, mungkin Anda sedang berbaring di rumah, Anda mulai menceritakan cerita-cerita Alkitab kepada mereka. Mungkin Anda sedang duduk di meja makan, Anda membicarakan topik-topik yang terjadi pada hari itu. Anda bisa memasukkan pengajaran-pengajaran Alkitab di situ. Itu yang Tuhan inginkan dari setiap orang percaya. Oh, saudara kasih Tuhan, Tuhan ya tidak ingin kita mengabaikan anak-anak kita. Dan peperangan, dunia tahu, dunia ingin mencaplok anak-anak kita lewat televisi. Oh, saudara kasih Tuhan, adalah orang tua yang bijaksana yang berkata kepada anak-anaknya, yang mengontrol televisi anak-anaknya, yang mengontrol apa yang anak-anaknya lihat, yang mengontrol apa yang anak-anaknya dengar. Terlalu banyak orang tua hari ini terus sibuk, saudara. Mereka terus sibuk sehingga udah anak-anak ini menyebalkan, sudah biarin aja mereka nonton TV biar nggak mengganggu saya. Oh, jangan kaget kalau anak Anda tumbuh menjadi anak yang terhilang kepada dunia ini, karena Anda membiarkan dia diracuni oleh dunia ini, saudara. Adalah orang tua yang bijak kalau mereka mengontrol apa yang anaknya dengar di radio, apa yang anaknya dengar di MP3 mereka. Biar mereka mendengar RBK, saudara kasih Tuhan. Oh, RBK adalah radio yang baik untuk keluarga dari kecil, dari muda sampai tua. Karena kita ada musik-musik yang rohani di sini. Dan musik-musik klasik kita adalah musik-musik yang tidak membawa kepada pemberontakan. Tidak seperti rock and roll. Terlalu banyak orang tua bingung, kenapa anak saya mulai tidak mau dengar kata-kata saya. Mereka memberontak. Padahal mereka membiarkannya mendengar musik rock and roll yang mengajak anak-anak itu memberontak. Kalau engkau menabur angin, Anda akan menuai badai, saudara. Coba kita lihat bagaimana Tuhan concern dengan anak-anak orang Israel, dan dia concern dengan anak-anak orang-orang percaya hari ini. Banyak anak orang tua hari ini frustrasi dengan anak-anak mereka. Orang tua Kristen, saudara. Oh, mengapa anak saya tidak mendengarkan saya? Oh, mengapa anak saya sedemikian kacau hari ini? Itu karena mereka tidak menggunakan prinsip-prinsip Alkitab, saudara. Oh, prinsip-prinsip Alkitab yang pertama adalah ajarlah, saudara. Kalau kita sudah mengajar, maka tidak akan perlu banyak melakukan disiplin. Tapi disiplin perlu dilakukan juga, saudara, kadang-kadang. Disiplin perlu dilakukan juga ketika anak itu menyimpang dan mulai melanggar firman Tuhan. Tapi kita harus konsisten melakukannya, maka kita bisa memberikan hukuman kepada mereka. Dalam Amsal seringkali dikatakan bahwa ayah yang menyayangkan tongkat tidak sayang kepada anaknya. Ayah yang sama sekali tidak pernah mendisiplinkan anaknya membenci anak itu, karena anak itu tidak pernah diajar, tidak pernah didisiplinkan. Oh, saudara, tetapi seorang anak yang diajar dengan baik, seorang anak yang sungguh-sungguh dibesarkan di dalam pengenalan akan Tuhan, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa, saudara kasih Tuhan. Kita bisa melihat contoh dalam Alkitab. Coba kita buka dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara. 2 Timotius pasal yang ketiga. Tokoh siapa ini? Tokoh Timotius tentunya.
Dan kita melihat bagaimana orang tuanya, walaupun ayahnya seorang yang tidak percaya, seorang Yunani, tetapi ibunya rupanya seorang yang penuh dengan iman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Ada suatu usaha dari ibunya di sini untuk menceritakan kepada dia cerita-cerita, untuk membacakan kepadanya kitab suci sehingga dia familiar dengan kitab suci itu. Satu hal yang bisa Anda lakukan untuk anak Anda adalah Anda menanamkan kepada dirinya suatu kebiasaan membaca kitab suci. Mungkin waktu dia kecil Anda yang bacakan. Ketika dia sudah mulai bisa baca, Anda harus mengharuskan dia untuk membacanya sendiri setiap hari. Kalau dia masih kecil, mungkin 1 hari 1 ayat, saudara, tidak apa-apa. Ketika dia makin besar masuk SD, mungkin 1 hari 4, 5 ayat, 6 ayat. Kalau dia sudah SMP, mungkin Anda naikkan dia menjadi 1 hari 1 pasal. Kalau dia SMA, saudara kasih Tuhan, mungkin 1 hari bisa 2, 3, 4 pasal, bahkan dalam 1 tahun bisa selesai Alkitab. Tetapi sekali lagi diperlukan orang tua yang mereka sendiri rajin dan rutin membaca Alkitab, barulah anak-anaknya bisa diajar untuk melakukan itu. Mustahil orang tuanya sendiri tidak rajin membaca Alkitab lalu dia mengajar anaknya untuk berbuat demikian. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi faktor mengapa anak-anak Kristen hari ini begitu rusak adalah karena orang tuanya sendiri tidak menghidupi hidup kekristenan yang benar-benar berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Coba kita lihat masih dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Di sini kita mendapatkan rahasia mengapa Timotius dari kecil sudah mengenal kitab suci. 2 Timotius 1 ayat yang kelima, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Paulus kenal dengan ibunya Timotius, bahkan dia kenal dengan neneknya Timotius, Eunike dan Lois, dan mereka adalah wanita-wanita beriman yang berketetapan untuk membangkitkan anak yang sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya kita mengikuti contoh teladan mereka. Kita lihat sekarang, saudara kasih Tuhan, kembali kepada Keluaran pasalnya yang ke-13. Kita sudah hampir selesai. Kita masuk kepada bagian terakhir di sini, ayat 17, saudara. Ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Saya bacakan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Kita dapatkan di sini Tuhan menuntun orang Israel. Mereka keluar dari Mesir dan Tuhan menuntun mereka. Tetapi mungkin sekilas tampak aneh. Mungkin ada orang Israel yang di antara perkemahan itu mungkin pada awalnya merasa aneh. Kenapa kita tidak pergi ke arah sana? Katanya kita mau ke tanah Kanaan. Mestinya arah sana. Kalau Anda membuka peta Alkitab Anda, saudara, Anda melihat hubungan antara Mesir di sebelah selatan dengan tanah Kanaan, sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Yang mereka tinggal menyusuri Laut Mediterania, mereka naik lewat daerah jalur Gaza di sana, mereka bisa sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi Tuhan bilang tidak. Malah Tuhan mengajak Israel untuk berbelok menuju ke arah Laut Tebrau. Dan Laut Tebrau di sini sebenarnya adalah Laut Merah, saudara kasih Tuhan, dan malah berbalik arah, saudara. Dan orang Israel mungkin bingung, tetapi Tuhan menjelaskan alasannya di sini. Mengapa? Katanya, kalau misalnya orang Israel segera dibawa masuk Kanaan, dan ketika mereka sampai di sana dalam waktu yang singkat sekali, dan mereka berperang dan mereka mulai merasakan panasnya peperangan, mungkin mereka akan merasa, lebih enak saya menjadi budak. Sering kasih Tuhan, adalah suatu kebiasaan orang yang sudah menjadi budak, walaupun dia ditekan, walaupun dia dicaci maki, walaupun dia berada dalam posisi yang sangat buruk sekalipun. Tetapi ketika diperhadapkan, maukah engkau berperang? Maukah engkau mempertaruhkan nyawa, tenaga, dan lain sebagainya untuk merebut kemerdekaan? Ada banyak yang akan berkata, tidak mau, saya lebih suka status quo, saya lebih suka kenyamanan hidup ini walaupun dalam sengsara, tapi saya tidak usah menghadapi resiko. Manusia seperti itu, saudara kasih Tuhan. Tuhan tahu itu. Oleh karena itu iman orang Israel harus dipupuk. Mereka harus menghabiskan waktu. Ya, ada hal-hal tertentu yang tidak harus menghabiskan waktu. Harus ada suatu
periode di mana ada pertumbuhan. Orang Israel perlu bertumbuh dulu. Mereka tadinya adalah budak dosa. Mereka telah diselamatkan, tapi mereka perlu bertumbuh secara iman. Mereka perlu sadar bagaimana mereka tidak membutuhkan Mesir dan mereka bisa bergantung kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan bawa mereka dulu agak memutar sedikit. Dan lagi pula Tuhan punya rencana bagi mereka untuk bertemu di Gunung Sinai, di Gunung Horeb. Oleh karena itu Tuhan bilang jangan langsung ke Kanaan. Saudara kasih Tuhan. Tuhan seringkali memberikan kepada kita jalan yang tidak terlalu mulus, saudara, agar iman kita bertumbuh. Benar, adalah ibunya Jenderal MacArthur. Anda kenal Jenderal MacArthur? Jenderal MacArthur adalah jenderal yang sangat terkenal, jenderal Amerika yang merebut Filipina dari tangan orang Jepang. Ya, ketika Perang Dunia Kedua, Jepang menyapu habis wilayah Asia Tenggara ini, Indonesia, Filipina, bahkan hampir mencaplok Australia. Tetapi pelan-pelan di bawah tangan dingin Jenderal MacArthur, mereka berhasil merebut kembali pulau demi pulau, dan akhirnya Filipina direbut kembali oleh Jenderal MacArthur dari tangan orang Filistin. Maksud saya orang Jepang, saudara. Dan salah satu hal yang akhirnya muncul dari tokoh hebat ini adalah ketika dia kecil, saudara, ibunya adalah seorang yang sangat beriman. Dan ibunya pernah berdoa seperti ini, Tuhan, katanya, berikanlah kepada anakku, ya, bukan jalan yang tanpa kerikil, bukan jalan yang tanpa tantangan, karena dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Tapi berikanlah kepada dia jalan yang penuh tantangan, tetapi berikanlah kepada dia kekuatan untuk menghadapi tantangan itu. Saudara, betapa doa yang sangat bijaksana. Tuhan sengaja kadang-kadang tidak memberikan kepada kita jalan yang paling mulus, tetapi memberikan kepada kita tantangan demi tantangan. Supaya apa? Supaya iman kita bertumbuh, saudara. Supaya kita tahu bagaimana menghadapi kesusahan dan kita sadar, oh ternyata Tuhan menolong. Kalau jalan selalu mulus, kita tidak pernah merasakan pertolongan Tuhan. Dan kita akan, iman kita lemah, saudara. Dan ketika ada goncangan datang, kita akan lemah. Tapi orang yang sudah melewati semua itu, oh dia tahu bagaimana rasanya. Coba kita buka dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-67 dan ayat yang ke-71. Dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 67, sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat yang ke-71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Luar biasa sekali. Di dalam Keluaran pasal 13, kalau kita lihat lebih lanjut lagi, di dalam ayatnya yang ke-18 tadi, di sana Tuhan mencatatkan Allah menuntun bangsa itu berputar, ya. Dan di bagian B, dengan siap berperang, dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Demikianlah setiap orang yang mendapatkan keselamatan, yang telah mengalami Paskah, yang keluar dari perbudakan Mesir atau perbudakan dosa, dia harus siap berperang, karena kita berada dalam peperangan rohani. Tahukah Anda dalam Efesus 6 ayat 13 dikatakan peperangan kita, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, saudara. Peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Kalau Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus, Anda berada di dalam peperangan. Oh, bukan peperangan jasmani, kita tidak melakukan jihad, kita tidak menyerang manusia lain, kita tidak mengangkat pedang yang literal, tidak. Tetapi kita memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan. Peperangan kita dalam melawan kuasa-kuasa jahat, melawan keduniawian, melawan kedagingan diri kita sendiri. Saudara yang kasih Tuhan, itulah peperangan rohani dan Anda harus siap sedia berperang. Ayat 19 sampai 22 saya bacakan, saudara. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Ada banyak hal yang kita lihat di sini. Yang pertama, diberikan suatu referensi kepada tulang-tulang Yusuf. Katanya Musa membawa juga tulang-tulang Yusuf. Anda boleh membuka kembali dalam kitab Kejadian. Pada saat Yusuf mau meninggal dunia, dia tahu bahwa saudara-saudaranya tidak punya kuasa politik untuk membawa, untuk menguburkan dia di tanah Kanaan seperti yang diminta oleh Yakub ayahnya. Ketika Yakub ayah Yusuf mati, Yusuf sebagai Perdana Menteri tentu punya kuasa untuk mengadakan ekspedisi khusus membawa ayahnya untuk dikuburkan. Tetapi kini Yusuf sendiri yang mati.
Saudara-saudaranya tidak ada yang memegang posisi di Mesir, saudara. Sehingga Yusuf hanya berpesan kepada mereka, simpanlah tulang-tulangku. Dan ketika suatu hari kalian keluar dari Mesir, bawalah itu beserta kalian. Dan tulang-tulang ini akhirnya menjadi suatu simbol iman. Dan ketika orang Israel melihat tulang-tulang Yusuf, seharusnya itu memberikan atau mengingatkan kepada mereka akan janji Tuhan, bahwa mereka akan keluar dari Mesir. Sungguh tulang-tulang yang berharga. Tulang-tulang yang membuktikan iman Yusuf, saudara. Karena Yusuf beriman, Tuhan akan membebaskan kamu dari Mesir. Dan tulang-tulang iman inilah ya yang akhirnya dibawa oleh Musa. Tulang-tulang yang seharusnya bisa menjadi suatu pengharapan bagi orang Israel selama mereka dalam perbudakan Mesir. Setiap kali mereka mengingat tulang itu, mereka harus mengingat apa yang Yusuf katakan. Tuhan tentunya mengindahkan kalian dan membawa kalian keluar dari Mesir. Dan kita melihat penyertaan Tuhan sedemikian nyata bagi orang Israel ketika mereka berangkat. Ada tiang awan dan ada tiang api. Kadang-kadang sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana sekitar 2 juta orang keluar dari Mesir, berjalan di padang gurun. Oh, padang gurun ini, saudara, jangan kita anggap sebagai padang rumput. Jangan kita anggap sebagai suatu tamasya, suatu piknik. Ini adalah suatu eksodus besar-besaran, suatu keluaran, saudara. Itulah dikatakan kitab Keluaran. Dan masalah-masalah yang timbul, masalah logistik, masalah jalan yang mereka tempuh, masalah cuaca, saudara, betapa banyak masalah. Tetapi Tuhan yang memimpin sehingga semuanya selesai, saudara. Tiang api dan tiang awan menandakan penyertaan Tuhan bagi orang Israel. Tiang awan pada waktu pagi membuat mereka tidak kepanasan. Ya, adalah suatu hal yang biasa orang-orang yang berjalan di padang gurun untuk mengalami heat stroke atau yang kita sebut sebagai sindrom kepanasan, saudara kasih Tuhan, di mana panas yang berlebih menyebabkan seseorang bisa lumpuh, bisa jatuh, bisa pingsan dan lain sebagainya. Tetapi orang Israel yang sebanyak 2 juta plus orang itu, mereka bisa berjalan dengan tiang awan. Pada waktu malam, padang gurun dikenal dengan peralihan temperaturnya yang sangat ekstrim. Karena ada sedikit sekali barang di padang gurun, maka pada siang hari dia sangat panas, dan pada malam hari dia sangat dingin. Kadang-kadang dinginnya malam hari padang gurun lebih menyiksa daripada panasnya siang hari padang gurun. Tetapi kita melihat Tuhan menyertai, ada tiang api. Saudara kasih Tuhan, di dalam hidup Kristiani kita, ingat bahwa orang Israel dalam padang gurun melambangkan hidup Kristiani orang Kristen sesudah mereka keluar dari Mesir. Kita keluar dari perbudakan, tetapi kita harus ingat selalu bahwa kita sedang berada dalam padang gurun dunia ini. Jangan sampai ada orang Kristen yang merasa at home di dunia ini, saudara, yang merasa bahwa dunia ini adalah tempat tinggalnya. Jangan. Kita adalah musafir, kita adalah pendatang. Dunia ini adalah padang gurun, saudara yang kasih Tuhan. Anda punya rumah, Anda punya deposito, Anda punya kenikmatan di dunia ini. Jangan sampai itu mengikat hati Anda. Pakailah untuk kemuliaan Tuhan. Jangan itu mengikat hati Anda karena Anda masih di padang gurun. Dan bayangkan tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada kita sorgawi itu, saudara yang kasih Tuhan. Oleh karena itu, selama di padang gurun ini kadang-kadang ada kesusahan, ada mara bahaya, ada berbagai hal yang menghadang kita, tetapi penyertaan Tuhan selalu nyata. Tiang api dan tiang awan bukan hanya untuk orang Israel, tetapi bagi kita juga. Mungkin bukan tiang awan dan tiang api secara literal, tetapi tangan penyertaan Tuhan tidak lepas dari orang-orang percaya. Asal saudara yang kasih Tuhan, kita berjalan dalam firman-Nya, kita beserta dengan Dia dan Dia beserta dengan kita. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Kiranya pembahasan kita akan Keluaran 13 menguatkan Anda. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita akan melihat iblis tidak akan membiarkan orang Kristen yang sudah diselamatkan untuk tinggal begitu saja. Iblis tidak akan membiarkan orang Kristen untuk hidup berkemenangan. Dia akan menyerang dan Firaun melakukan itu. Firaun menyerang orang Israel. Dan apa yang akan terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Apa yang akan terjadi? Kita akan lihat di dalam Keluaran pasal 14 sampai sesi berikutnya. Saya Dr. Stephen Ansen Liao undur diri dari hadapan Anda. Maranatha.